Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dun Sanak Batandang. Jumpa lagi dengan podcast Batandang. Kali ini kita menghadirkan tamu yang spesial. Kita kedatangan Bapak Andri. Terima kasih telah berkenan hadir di Batandang, Pak Andri. Batandang itu bincang tentang industri dan perdagangan yang merupakan podcast dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat yang kita tayang di akun YouTube kita. Dusana Batandang, beliau ini bernama Bapak Andri Afrianis. Beliau adalah manajer untuk mikro, Pak ya, manajer mikro BRI cabang Khatib Sulaiman. Sehat Pak Andri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Pak Andri yang sudah berkenan hadir sebagai tamu di Batandang kali ini. Mudah-mudahan apa nanti kita akan bincangkan memberikan informasi yang selama ini Dusana Batandang belum tahu ini Pak Andri. Baik. Jadi Dusana Batandang alasannya kenapa kali ini kita mengundang dari BRI, jadi ini Pak Andri sebagai perwakilannya, karena Batandang itu kan membahas tentang perdagangan dan perindustrian di Sumatera Barat, Pak Andri. Yang namanya perdagangan dan industri tidak bisa jauh-jauh dari perbankan tentunya. Betul. Nah, kenapa kita pilih BRI? Karena kita tahu Bank Rakyat Indonesia itu salah satu bank pemerintahan yang mencapai sampai ke pelosok negeri. Artinya cabang-cabangnya itu berada sampai ke pelosok-pelosok daerah yang mungkin bank-bank lain tidak punya akses sampai ke sana. Betul ya Pak Andri ya? Betul. Oke. Singkat saja Pak Andri, mohon dijelaskan deskripsi layanan BRI yang memang bersentuhan atau punya benang merah dengan perdagangan dan industri di Sumatera Barat. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Rani, saya Rani. Bu Rani ya. belum kenalan ya Pak Andri ya? Oke. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Batandang ya. Bincang tentang perdagangan ya dan industri. Sedikit mungkin saya memperkenalkan BRI ya. BRI adalah salah satu bank BUMN di mana core bisnisnya mungkin lebih dominan ke bagian mikro ya, usaha mikro. Dengan mungkin kalau kita lihat portofolionya mungkin sudah di 40% ya, itu semuanya ada di mikro. Nah, untuk layanan mikro sendiri itu kita bisa lakukan di BRI unit di bawah kantor wilayah Padang ya. Padang ya. Jadi di kantor wilayah Padang ini ada lebih kurang 14 cabang. Itu tersebar sampai ada satu cabang itu yang ada di Provinsi Jambi. Jambi, ya, tangga ya Pak? Iya betul, itu cabang Sungai Penuh. Sungai Penuh ya. Itu masuk ke supervisinya kantor wilayah BRI Padang. Jadi karena secara portofolio ya BRI itu mungkin boleh dibilang 40%-nya itu di mikro, maka mikro ini menjadi andalan bagi BRI ya untuk ujung tombak ya. Iya, untuk ya tentunya kalau kita bicara perbankan ya menjadi lahan kita atau potensi yang bisa kita kita garap ya. Di samping nanti tentu memberikan dampak bagi BRI sendiri, juga memberikan dampak bagi pelaku usaha mikro kita. Karena biar bagaimanapun Bank BRI adalah bank BUMN yang merupakan agent of development. Ya, karena dia agent of development, makanya dia ada di, ya mungkin kalau dibilang sampai ke tingkat kecamatan itu BRI-nya ada. Karena kan memang kita tahu sendiri, kita bandingkan ya dengan bank BUMN ataupun bank swasta yang ada, kita bisa pastikan bahwa untuk yang bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri itu memang BRI. Jadi tempat-tempat yang pelosok yang mungkin ya desa atau kampung lah gitu ya, BRI ada di sana ya Pak Andri ya. Ya, kalau boleh disilakan dari dasar laut sampai puncak gunung itu BRI ada. Ada semua. Karena di laut kita punya namanya teras kapal. Oh iya ada. Itu yang menghubungkan nanti ya. Jadi teras kapal itu akan keliling ke pulau-pulau gitu. Mobile dengan kapal itu kapal ya, operasional ya, operasional BRI sendiri itu melayani daerah-daerah yang kepulauan ya. Betul, dari kepulauan. Di Padang belum ya. Mungkin itu bisa kita katakan daerah yang memang mayoritasnya kepulauan ya, Pak Andri ya. Itu lebih dominannya di Indonesia bagian timur. Oke, betul. Menarik, ini yang saya dari tadi tuh cukup garis bawahi bahwa 40% dari BRI itu fokus ke mikro. Mikro artinya memang melayani bidang perdagangan atau industri dengan skala menengah ke bawah pastinya. Betul.
Tadi Pak Andri bilang bahwa untuk mikro sendiri itu berada di unit ya? Ya, untuk layanan mikro ya. Khusus di unit. Jadi artinya Dusun Anak Batandang yang memang membutuhkan akses ke mikro itu cukup datang ke unit, tidak perlu ke cabang ya? Oke. Karena mungkin kita batasin mikronya ya. Jadi kalau di BRI unit itu plafon kredit yang bisa kita berikan itu dari 500 juta ke bawah. Oke, itu di layanannya di BRI unit. Dan itu kategori mikro. Kategori mikro. Sejauh ini Pak Andri yang memang layanan BRI ada beririsan dengan eksistensi para pedagang dan pelaku usaha UMKM di Sumatera Barat daerah kita tuh, mungkin Pak Andri bisa jelaskan apa saja? Ya, kalau dalam pelayanan ya, terutama mungkin kalau dari sisi pembiayaan ya. Kalau di sisi pembiayaan mungkin hampir semua sektor usaha kecil dan mikro itu kita layani ya. Karena tentunya kita melihat dari sisi legalitas usahanya, kemudian dari sisi kemampuan dia dalam menjalankan usahanya, kemudian dari sisi ya tentu kita melihat dari karakter usaha dari yang dijalani ya. Betul, seperti itu. Untuk arah kebijakan dan strategi BRI untuk sektor IKM dan perdagangan ke depan itu seperti apa Pak Andri? Ya, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa BRI itu identik dengan banknya mikro. Nah, tentu ini menjadi fokus ya. Banknya Wong Cina, kalau kata orang istilahnya. Betul. Jadi ini fokus kita tetap akan merambah di industri kecil dan mikro. Kalau untuk pengamatan Pak Andri sendiri ya, katakanlah kita lihat 5 tahun terakhir ini trennya dari segi perbankan, geliat untuk usaha perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat sendiri seperti apa Pak Andri? Ya kalau lihat geliatnya industri UMKM kita di Sumatera Barat itu perkembangannya sangat pesat ya. Jadi sebenarnya juga selain dari instansi terkait yang membina IKM ini, di BRI sendiri juga kita punya punya binaan juga untuk IKM yang itu jadi Dusun Anak Batandang nih tolong di fokus penjelasan Pak Andri. Yang kita sebut namanya klaster UMKM. Itu binaannya maksudnya memang ada penanganan khusus untuk nasabah yang di. Jadi kita memang karena kita itu pengennya kita akan masuk di ekosistem ya. Nah, jadi ekosistem itu klaster itu kan ada ekosistem, ada kelompok-kelompok usaha di situ. Nah, itu kita juga punya binaan gitu. Itulah salah satu juga upaya kita untuk bagaimana peran BRI itu meningkatkan produktivitasnya IKM atau UMKM. Ini menarik Pak Andri, artinya keseriusan dari BRI sendiri tidak hanya sebatas memberikan pelayanan pinjaman ya atau bantuan permodalan, tapi juga sampai menangani ekosistem industri atau perdagangan itu sendiri. Itu sampai sejauh mana BRI terjun langsung? Betul. Jadi klaster yang kita bina tersebut ya tentunya untuk meningkatkan usaha mereka tentu ada misalnya kita mulai dari pelatihan gitu. Kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan ya tentunya kita minta dulu kesediaan dari para klaster tadi. Berarti ada kelompok usaha wadah yang memang sudah eksis ya Pak Andri. Jadi setelah pelatihan tentu untuk lebih pelatihan itu tidak hanya sekedar mendapatkan teori ya, tapi juga bagaimana sih prakteknya di lapangan. Nah, tentu di situ juga akan kita support dengan sarana dan prasarana seperti ini. Menarik Pak Andri, artinya fasilitas yang BRI berikan itu sampai seperti tadi Pak Andri bilang pelayanan kewirausahaan itu kan sifatnya kalau bahasa umumnya pelatih bimbingan teknis kewirausahaan pelatihan lah ya, dan itu para pedagang dan UMKM yang bisa memperoleh itu apakah yang hanya sudah mendapatkan bantuan pinjaman dari BRI sendiri atau mungkin bisa mereka yang belum mendapatkan pinjaman tapi mungkin BRI sendiri melihat itu ada potensi untuk bisa maju dan nanti mungkin ujung-ujungnya bisa diberi bantuan pinjaman. Itu dia. Jadi intinya kan ibarat kita menanam ya, tentu kan nggak langsung memanen ya. Jadi kita ada proses dulu, tentu ada pemberdayaan dulu. Nah, apakah klaster yang kita bina itu apakah sudah jadi nasabah BRI enggak? Itu kita belum melihat ke arah sana. Jadi kita ingin
pastikan mereka bisa berkembang usahanya. Nah, tentu dengan berkembang itu kan pasti mereka ingat BRI. Iya, jadi triknya seperti itu. Itu dia. Jadi Dusun Batandang artinya butuh nanti ada mungkin pembinaan dari bank, dari BRI ya. Itu bisa ikut bergabung. Caranya gimana itu Pak Andri? Bisa datang ke bank atau gimana? Ya inti karena dia sifatnya klaster. Jadi klaster itu kan ada sekelompok usaha yang sama bergabung dalam satu. Ada komunitas lah ya. Iya, komunitas gitu ya. Ya nanti kalau memang ingin berpartisipasi gitu kan, kita tinggal hubungi kita, nanti kita akan datangi, akan kita jelaskan apa sih mulai dari syarat prasyaratnya, kemudian apa manfaatnya, tentu akan kita sampaikan. Jadi mereka dipandu ya. Betul. Kalau boleh sebut nama atau contoh yang memang di Kota Padang sendiri, kita bicara Kota Padang dulu ya Pak Andri, ya, nanti mungkin Sumatera Barat secara umum ya. Yang sudah ada yang tadi Pak Andri bilang ada komunitas usahanya, ada pembinaan dari BRI sendiri. Mungkin Pak Andri bisa sebut nama atau kelompok usahanya? Ya, kalau di Padang sendiri dulu ada ada beberapa yang sudah kita bina. Seperti contoh dulu kan ada tenunan batik tanah liat. Gitu itu termasuk kelompok usaha yang bergabung di BRI untuk dibina begitu ya. Kemudian ada usaha jamur di Limau Manis. Nah, itu sudah kita bina. Ya. Kemudian juga ada beberapa yang di Padang kayak juga di Lubuk Bintur itu kan banyak tuh yang mengolah tanaman hias. Iya, bunga-bunga tanaman hias. Itu juga bibit ya, bibit tanaman hias. Ya. Kemudian juga kemarin juga ada kelompok usaha yang bergerak di tanaman-tanaman hidroponik ya. Itu salah satu yang ada di Padang. Ya, kalau yang di Sumatera Barat sendiri udah banyak gitu kan. Ada kelompok rendang ya, ada sanjay gitu kan. Kemudian ada juga yang klaster yang sifatnya itu tanaman gitu. Sayur-sayuran gitu. Mungkin dilihat dari potensi. Menambah berbagai bidang usaha ya. Dilihat dari potensi di wilayah itu apa. Berbeda-beda tentunya. Betul. Pak. Ini menarik karena saya coba flashback ke belakang. Beberapa tamu podcast kita yang juga membahas terkait industri dan perdagangan itu sendiri. Mereka memang sering mengulas bahwasannya jika pelaku perdagangan atau industri UMKM atau UMKM kita memang mau bertumbuh maju, memang yang paling disarankan itu adalah mencari komunitas. Betul. Karena kalau jalan sendiri dengan jalan barengan itu akan berbeda langkahnya. Kalau memang mau maju dengan adanya komunitas, kita kan bisa punya akses lebih luas. Kita bisa bertanya, artinya pergerakannya akan lebih bagus. Jadi sama dengan yang tadi Pak Andri sampaikan dari pihak perbankan, ini mungkin bisa jadi catatan buat Dusun Batandang, artinya yang memang mau maju ada baiknya bergabung ke komunitas yang bisa mensupport kita bisa lebih berkembang ya Pak Andri. Betul. Kalau Pak Andri bilang tadi bahwasannya sudah ada juga pembinaan dari BRI sendiri ke pelaku perdagangan dan UMKM. Tidak hanya sebatas memberikan bantuan dana. Nah sejauh ini keterlibatan pemerintah daerah dalam dalam kegiatan dilakukan BRI sendiri apa Pak Andri? Ya, tentunya kita nggak bisa terlepas dari dukungan pemerintah daerah karena seperti dinas perdagangan atau Perindak ini ya, tentu dia lebih banyak memiliki sumber ya, sumber ataupun kelompok-kelompok usaha yang mungkin BRI belum banyak gitu ya. Nah ini kan bisa kita disupport oleh pemerintah daerah. Kita juga ingin dilibatkan. Gitu sih. Jadi peran kita sebagai bank sebagai agent of development-nya pemerintah itu memang betul-betul jalan fungsinya. Ya, apalagi kita memang mencanangkan tahun ini itu adalah tahunnya komunitas ya, ekosistem. Iya. Ya harapannya kan ya putarannya di situ-situ aja gitu. Ya transaksinya dan sebagainya. Tidak hanya BRI, tentunya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Harapannya kan para pedagang, para IKM dan kelompok usaha tadi yang kita bantu, kita support kan bisa berkembang lebih maju. Bisa naik kelas dari mikro bisa jadi IKM menengah, syukur nanti bisa jadi industri skala besar ya Pak Andri ya. Karena gini, kalau dia udah ke kita, ke BRI ya maksudnya ya, sudah dapat
pembiayaan ataupun mereka udah melakukan transaksi di BRI gitu kan, keuntungan berikutnya kita bisa promosikan juga, bahkan sampai ke sampai tingkat promosi nasional. juga. Iya. Oke. Itu pernah dilakukan? Tiap tahun kita melakukan namanya Brilliant Entrepreneur. Oke. Itu setiap tahun di bulan Desember itu kan BRI melaksanakan ulang tahun. Itu komunitas UMKM yang punya potensi bagus itu kita ikutkan pameran di Jakarta. Oke, berarti memang kelompok usaha mikro yang memang dibina dan ini oleh BRI yang memang ada potensi diikutkan untuk kompetisi skala nasional. Betul. Oke, itu luar biasa. Jadi artinya mereka juga punya motivasi untuk bisa betul-betul lebih serius, lebih fokus bersama komunitasnya untuk bisa lebih maju. Ya tentunya dengan mereka ikut pameran, tentu potensi pasarnya jadi nampak gitu kan. Aksesnya kalau cuma Padang atau Sumbar, ketika dibawa ke tingkat nasional punya relasi yang lebih luas. Sehingga nih kalau semakin banyak permintaannya, tentu kan masih nanti mereka butuh tambahan pembiayaan. Oke, baik lagi ada dong di BRI ya. Oke. Jadi Pak Andri, kalau database kita sendiri untuk di Sumatera Barat itu kan ada kurang lebih 40.000 lebih IKM di Sumbar ya. Itu mungkin yang saat ini hanya terdata ya. Saya yakin sebenarnya di luar sana masih banyak IKM yang sudah mulai berkembang atau baru memulai tapi tidak terdata. Nah, capaian layanan BRI sendiri untuk para IKM yang tersebar di Sumbar ini, tadi kan kita bicara Kota Padang. Kalau untuk Sumbar sendiri itu gimana Pak Andri? Kalau kita bandingkan aja kalau untuk Padang ya, karena kita melayani mikro ya, karena mikro tadi skala mikro itu kan pasti banyak ya, mikro itu banyak. Jadi untuk Padang sendiri kita udah di puluhan ribu malah, bahkan sudah ada yang kita biayai. Nah, kalau kita bicara Sumatera Barat atau kantor wilayah Padang itu mungkin udah lebih banyak ya Pak Andri. Banyak ya, udah di atas angkanya. Iya, mungkin lebih dari 40.000 ya. Betul. Itu kan data-data yang terdaftar saja Pak Andri. Ini yang perlu kita omong-omong juga Pak Andri. Kita kan tahu ya sekitar 3 tahun sebelumnya kan kita kena serangan COVID ya. Betul. Artinya bisa kita asumsikan dunia usaha lumpuh perbankan juga. Nah, dari kacamata Pak Andri sendiri ya, untuk nantilah kita bicara nasional, untuk Sumatera Barat sendiri, bank yang terbesar ya di Indonesia saat ini mengamati kondisi kemarin dan sekarang itu ada bertumbuh atau kembali bangkit lagi Pak Andri, kalau dari kacamata Pak Andri gimana? Jadi memang di 3 tahun sebelumnya itu kan COVID kita memang terdampak COVID. Betul. Ya tidak saja Indonesia secara umum ya, dunia tapi dunia pun juga terdampak COVID, ya, apalagi di Kota Padang. Tentu dengan terdampak COVID, ya kan tidak semua juga jenis usaha UMKM itu yang terdampak. Ya kalau misalnya yang berhubungan dengan, yang mungkin ada perlindungan terhadap COVID, tentu usahanya akan sedikit lebih membaik. Justru ada bisnis yang berkembangnya waktu COVID. Ya justru makanya. Bisnis masker, rapid test gitu ya. Justru kerajinan-kerajinan buat masker dengan kain itu kan muncul APD gitu ya. APD. Jadi ada memang yang terdampak penuh, ada yang mungkin berkembang justru malah. Tapi saat itu juga BRI sebagai bank yang terbesar ya di Indonesia, perannya untuk tetap bisa menjaga konsistensi IKM itu agar dalam kondisi yang goyang tetap bisa jalan itu gimana Pak? Jadi di masa COVID itu, masa pandemi COVID, itu BRI punya kebijakan itu memberikan kalau kita sebut itu, kalau istilah perbankan itu restrukturisasi. Jadi nasabah itu diberikan keringanan lah ya, keringanan sampai nanti usahanya itu betul-betul jalan lagi. Jadi apakah sifatnya pengurangan angsuran gitu ya, ataukah ada penundaan seperti itu. Sepanjang perjalanan BRI dengan 40% fokusnya menangani usaha mikro nih Pak Andri. Kira-kira kalau masalah yang terbesar yang IKM tuh hadapi untuk bisa mendapatkan layanan dari BRI sendiri itu apa sampai hari ini Pak Andri? Iya. Kalau dibilang masalah sih sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah. Aman-aman. Ya, sepanjang kan intinya gini, sepanjang mereka itu mengelola usahanya dengan baik, itu tentu ada prospek. Ada prospek yang kita bisa biayai lah kalau misalnya dia pengen dibantu secara permodalan. Karena juga kalau di mikro itu simple dan sederhana sekali dia.
karena persyaratannya tidak terlalu berbelit-belit ya. Kalau usaha mikro kita yang dilayani di BRI Unit itu kalau untuk legalitas usahanya itu kita nggak muluk-muluk gitu kan. Yeah. Hanya mungkin kita melihat nanti tier atau ranknya berapa dia mau minjam nih. Oh, tergantung kebutuhan pinjaman yang diajukan. Betul. Jadi kalau misalnya kita contohkan KUR ya sekarang ya. KUR itu kan ada batasan bisa sampai 50 juta bahkan sampai 100 juta. Ya kan? Kalau dia 50 juta ke bawah, ya kalau untuk legalitas usaha cukup dari lurah gitu kan, lurah atau dari bahkan kita bisa sampai tingkat RW pun silakan gitu kan. Bisa Pak Andre? Bisa. Nah, kalau yang sudah di atas 50 juta tentu legalitasnya agak sedikit meningkat gitu ya. Karena kan nggak pasti kan kebutuhan modalnya juga pasti bertambah. Jadi kalau yang di atas itu tentu mereka harus punya yang namanya NPWP dan NIB dan karena begini Pak Andri, kita bicara mikro ya. Mikro artinya kan memang yang kita sentuh adalah skala menengah ke bawah. Ke bawah sekali lah gitu ya. Iya. Kita sendiri tahu bahwa cikal bakal pertumbuhan ekonomi itu kan kalau misalnya dari akar rumput mikro ini kita perkuat tentunya ya. Nah, yang kita tahu itu kan sering berada di pelosok-pelosok daerah. Betul. Ya mohon maaf ini kita bisa katakanlah presentasikan. Kadang-kadang teman-teman pedagang dan IKM kita ini kan pendidikannya rendah. Betul. Terus akses mereka untuk informasi juga sangat kurang. Artinya kalau kita bisa bilang untuk berurusan dengan bank itu sesuatu hal yang sampai hari ini nih kita bisa, kalau kita tanya nih Pak Andri ya, kayaknya susah, tidak mengerti, terus kayaknya ada ketakutan gaptek gitu. Nah itu BRI sendiri untuk menghadapi hal seperti itu gimana Pak Andri? Ya, tentu kalau kita bicara seperti itu kan kita perlu literasi ya kan? Ya, literasi. Betul. Jadi di BRI itu, di samping tadi kita punya klaster UMKM binaan, kita juga menggandeng mitra nih. Ada mitra kita yang kita sebut mitra UMI gitu ya, yang ultra mikro. Oke. Nah, ultra mikro itu kan pasti lebih kecil lagi ya. Karena itu bisa orang memulai bagaimana sih berhubungan dengan bank gitu kan. Jadi mitra UMI ini kita ambil dari agen-agen briling kita gitu kan, yang ada di dekat masyarakat tadi yang berusaha kecil-kecil. Itu yang diberdayakan. Nah, itu yang diberdayakan. Jadi kita kerjasama untuk melakukan literasi. Ya, kalau dari kita sendiri mungkin kalau banyak itu mungkin kita nggak terjangkau juga. Makanya kita coba untuk menjadikan agen-agen kita itu sebagai mitranya BRI untuk meliterasi nasabah-nasabah yang ataupun calon-calon nasabah yang tersebar ada di pelosok-pelosok ya. Betul. Ini Dusun Batandang, semua yang dengar nih obrolan dari Pak Andri, artinya ketika Dusun Batandang punya kenalan, rekan atau keluarga ya, yang posisi di pelosok, terus pemula, katakanlah tadi mikro, ultra lagi. Ada lagi ultranya lagi. Skala paling bawah dan mau memulai butuh bantuan pendanaan dari BRI sendiri, itu jangan takut, jangan ragu Pak Andri, artinya dari perizinan sendiri, dari persyaratan yang diperlukan itu tidak rumit, ya cukup dari lurah saja cukup ya. Untuk legalitas usaha yang di bawah 50 juta Pak Andri ya. Bawah 50 juta. Artinya sekarang sebenarnya akses untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman yang legal itu bisa didapatkan dengan catatan asal mau Pak Andri ya. Betul. Asal mau. Oke. Kira-kira ada lagi hambatan yang Pak Andri lihat nih dari pihak perbankan sendiri yang untuk IKM dan para pedagang skala mikro ataupun bahkan ultra mikro tadi, yang bisa kita katakan itu jadi hambatan yang sering ditemui oleh teman-teman di lapangan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya kalau dari sisi BRI nggak ada hambatan. Dari pelaku usahanya ya? Iya, jadi karena gini, kita kan pasti di BRI itu kan atau di perbankan lain pun sama. Pasti kalau kita mau ngajukan minta permodalan gitu kan, pasti ada syarat dan ketentuan. Dan syaratnya kan tadi sedikit banyak saya sudah sampaikan gitu kan, tidak serumit yang dibayangkan oleh calon nasabah-nasabah kita yang terutama yang ada di sektor UMKM. Jadi silakan saja mereka datang ke BRI, pasti akan dibantu untuk disampaikan apa yang menjadi syarat-syarat sih sebenarnya yang jangan takut duluan gitu ya. Apalagi kalau mereka udah tergabung dalam suatu komunitas dan itu menjadi klaster binaannya BRI, itu akan lebih mudah lagi lagi karena kita kan pasti rutin untuk
menyambangi mereka untuk mengedukasi. Ini balik lagi nih Pak Andri obrolannya. Berarti kalau mau maju atau ini memang saran yang paling bagus tuh bergabung di komunitas Pak Andri ya. Jadi mereka lebih terpantau. Betul. Karena gini, kalau ketika mereka jalan sendiri, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu pemerintah. Jangankan Bang, pemerintah sendiri, karena kita nggak tahu oh, itu siapa. Ternyata mereka ada gitu, ada dan ternyata sudah lama berjalan, tapi tidak terdata, tidak diketahui. Tapi seandainya mereka mau bergabung di komunitas atau kelompok, itu mereka kan lebih terpantau. Dan juga ketika butuh apa-apa, akses mereka untuk memperoleh itu ada gitu ya. Artinya dari bank sendiri pada dasarnya tidak mempersulit Pak Andre ya, apalagi untuk yang level mikro ini banyak kemudahan diberikan. Tinggal bagaimana para pedagang dan IKM ini mau gitu ya memanfaatkan akses yang telah diberikan. Jadi Pak Andre untuk wilayah kerja mikro ini sampai ultra mikro semua unit ada? Semua unit ada dari 14 cabang tadi itu ada. Ada ya? Ya sampai ke tadi Provinsi Jambi ya. Provinsi Jambi ya. Sungai Penuh itu juga ada. Itu artinya mencakup semua lini usaha ya? Tidak ada perbedaan skala A atau jenis B, tidak ada ya? Oh ya, jaminan satu lagi. Biasa kan ini hal yang umum ya Pak Andi, kita bicara teman-teman dari pelaku perdagangan atau IKM ini kan sering upaya hawa kalau Kabupaten Jombang tuh hawa nggak punya jaminan. Nah, kan sering omongan seperti itu Pak Andi, sementara mau mulai nih mau mulai usaha butuh pinjaman. Sementara jaminan nggak punya. Nah, itu apakah memang harus semua pinjaman itu ada jaminan atau gimana? Jadi kita luruskan dulu sebelum saya bicara tentang jaminan ya. Jadi jaminan itu ada dua kalau di kita. Ada yang namanya jaminan utama, ada jaminan tambahan. Jaminan utama itu apa? Jaminan utama itu adalah usahanya. Usaha itu sendiri? Betul. Jadi kalau di dunia perbankan, terutama di BRI, tentu kita melihat kemampuan dia dalam menjalankan usahanya. Jadi kita tentu tidak bisa memberikan pembiayaan ataupun kredit ya atau pinjaman kepada tentu kalau terus terang orang yang baru memulai itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat historinya. Kalau itu memang jaminannya usaha sendiri akan dijadikan jaminan. Jadi yang paling utama dulu sebelum kita apakah nasabahnya menyerahkan PBKB ataupun sertifikat, kita nggak ngelihat itu dulu. Kita lihat usahanya dulu. Jadi itu yang paling pertama diamati dulu ya. Kalau usahanya ada dan tentunya dari sisi pengalaman mereka udah paling nggak tadi mereka udah paham lah mana uang masuk, mana uang keluar untuk di usahanya. Berapa kira-kira keuntungan yang dia bisa peroleh itu. Nah, tapi kita permudah syaratnya. Kalau misalnya dia minjam kur, itu cukup dia sudah berusaha selama 6 bulan lebih kurang. Ya, kemudian kalau dia ingin mendapatkan fasilitas yang produk BRI sendiri, itu tentu ada batasan minimal dari 1 tahun sesuai plafon yang nanti akan diajukan. Memang itu dia. Diamati dulu kapabilitas betul mereka kemampuan dia dalam menjalankan usahanya dulu ya. Jangan nanti tiba-tiba salah kasih kreditnya macet gitu kan, yang pelaku usahanya pusing, BRI juga gitu. Betul. Jadi itu yang kita luruskan harus tepat sasaran. Nah, harus kita luruskan dulu kepada masyarakat bahwa BRI itu tidak memberikan pembiayaan itu untuk atau orang yang baru memulai usaha. Iya, karena kan kalau baru memulai usaha resikonya luar biasa. Ini menarik begini Pak Andri. Untuk usaha mikro dan ultra mikro itu kan yang pinjaman di bawah 50 juta gitu kan. Kita bisa asumsikan ya mungkin itu memang betul-betul di level pemula. Betul. Nah itu gini, pemula kategorinya ultra mikro lah katakanlah, butuh bantuan pinjaman modal nih dari BRI. Itu ada peluang untuk bisa mendapatkan akses pinjaman walaupun dia baru pemula dengan nilai nominal 50 juta ke bawah gitu atau gimana? Iya. Makanya kan di kita itu ada jenjang-jenjangnya gitu kan. Makanya kita itu berharap UMKM itu kan bisa selalu naik kelas. Tapi ada yang pernah awalnya mungkin gabung di Ultra, terus nanti sekian tahun berjalan naik kelas. Jadi awalnya di Ultra dia dapat misalnya 2 juta lah kita. Progresnya bagus nih misalnya. Progresnya bagus berarti bisa dinaikkan kelasnya. Itu dinilai dulu ya. Iya, pasti. Ada rapornya gimana nih, bagus nggak gitu ya. Sama lah, kita kan kalau
sekolah, nggak mungkin langsung SMA kan, pasti SD dulu, SMP, setelah itu baru ke SMA, setelah itu baru lanjut ke yang lebih tinggi. Jadi mulai belajar dari ultra mikro ya sampai nanti ke mikro yang lebih besar, bahkan juga kita di BRI juga ada yang namanya pinjaman apa namanya retail gitu ya. Retail ya. Yang lebih di atas 500 juta. Tapi itu bukan kategori mikro lagi, Pak Andri. Bukan. Seperti itu. Kita akan bicara nih Pak Andri. Ya. Sejauh ini sudah cukup banyak lah ya produk-produk yang BRI hadirkan yang tidak hanya menyentuh level atas. Tadi seperti Pak Andri bilang fokusnya 40% kan di level mikro ya untuk BRI sendiri. Apa yang kira-kira bisa dibantu Pemprov sendiri untuk penyiapan IKM atau pelaku usaha perdagangan yang bankable? Artinya fakta terbesar saat ini kita bicara usaha mikro kan mereka itu tidak gapter dan tidak belum open minded yang namanya teknologi, yang namanya urusan birokrasi. Kira-kira kalau dari kacamata Pak Andri sebagai pihak perbankan, apa yang pihak Pemprov bisa lakukan nih untuk bisa membuat mereka ini bankable, lebih tidak gaptek lagi lah terhadap perbankan? Jadi kalau kita bicara bankable dan unbankable sebenarnya kan apakah mereka sudah mengenal bank gitu kan? Kan itu, intinya kunci itu. Awalnya ya. Kunci awalnya itu. Apakah mereka sudah mengenal banknya belum? Ya mengenal bank bukan hanya dari sisi pinjaman ya, tapi dari sisi simpanan. Ya, transaksi itu tuh kita bisa lihat di situ gitu kan. Jadi mungkin mereka belum belum mengetahui tentang perbankan, makanya tadi kenapa kita itu buat klaster binaan tadi. Nah, itulah harapannya BRI dengan Pemprov lah atau Pemda. Itu kita kolaborasi nih. Ini ada info, ada klaster misalnya rendang nih di suatu daerah bagus gitu kan. Nah, itu kan bisa nanti kita kolaborasikan. Nah, makanya tadi kenapa para pelaku UMKM ini kita minta untuk bergabung dalam suatu komunitas, karena di satu sisi pemantauannya lebih gampang, kemudian juga waktu kita melakukan literasi itu nggak banyak, gitu kan? Karena fokus ya betul. Jadi di situ kita bisa lakukan edukasi. Makanya sebelum mereka mendapatkan pembiayaan dari BRI, makanya kita berdayakan dulu. Ya, ibaratnya tadi saya bilang edukasi dulu ya Pak. Ya, ibaratnya saya bilang kan menanam itu kan langsung panen. Ya, artinya mereka harus paham dulu. Paham dulu, ya. Dia ngelola usahanya seperti apa dulu. Pengelolaan uangnya seperti apa. Ya, manajemen usaha seperti apa. Betul, itulah edukasinya. Akses itu bisa dapat pasar itu seperti apa. Betul. Jadi Dunsana Batanang, kalau bagi Dunsana yang sering mengikuti podcast kita sebelumnya, kita kan juga ada nih Pak Andri pembahasan-pembahasan yang tentunya tidak lepas dari topik perdagangan dan industri. Betul. Beberapa tamu kita itu juga sering membahas bahwasannya kalau memang kita ingin membuat pelaku usaha perdagangan dan industri kita itu bisa berkembang maju, memang kita harus fokus kepada kelompok itu tadi. Artinya mereka yang mau memulai harus memang bergerak lebih bagusnya memang di kelompok atau sentra. Karena ketika mereka jalan sendiri itu bukan berarti tidak bisa maju, tapi akan lebih sulit, akan lebih lambat dibandingkan mereka yang memang mau bergabung di kelompok. Betul. Jadi cocok dengan penjelasan dari pihak bank sendiri, artinya agak lebih sulit ketika kita dari pemerintah dan pihak perbankan kalau ketika mau masuk, mereka tuh hanya perorangan dan tidak mau berkelompok gitu Pak Andri. Betul, iya. Tapi dari perbankan sendiri pernah nggak ini ketemu Pak Andri di lapangan nih, misalnya ada dari pantauan Pak Andri dan tim ini kayaknya usahanya ada cikal bakal atau potensi bisa berkembang. Hanya saja dia itu tidak bergabung ke komunitas. Ketika diarahkan bergabung, menolak, terus tidak mau dengan berbagai alasan. Itu pernah ditemui nggak seperti itu, Pak Andri? Ada juga yang seperti itu ya. Tentunya karena kalau kita tadi bicara komunitas kan mempermudah sebenarnya. Iya, aksesnya bisa lebih mudah, informasi yang kita dapatkan lebih cepat. Betul, gitu kan. Iya. Ya kalau perorangan sih kita juga nggak menolak ya. Usaha perorangan tetap juga kalau memang layak ya, baik secara legalitas usahanya maupun dari sisi capability dia menjalankan usaha juga, kita tetap membuka tangan gitu, membuka pintu untuk mungkin mereka. Kunci sebenarnya bisa saja mereka itu berusaha secara perorangan. Betul. Tapi akan alangkah baiknya ketika mereka tuh mau bergabung dengan komunitas sejenis. Contoh katakanlah mereka usaha rendang tadi ya gabung, cobalah nanti gabung ke komunitas pelaku usaha rendang di daerah yang mereka tempati. Artinya ketika bergabung, informasi yang mungkin si A nggak dapat di komunitas, oh ya ternyata ada informasi ini gitu kan, terus ada pelatihan atau ada apa-apa. Betul.
kan orang lebih cenderungnya ke kelompok ya, daripada perorangan, Pak Andri ya. Ya, betul. Jadi intinya memang kesediaan dari para pedagang dan pelaku IKM sendiri mau tidak berupaya untuk bisa naik kelas, Pak Andri. Iya. Karena sekuat apapun dorongan dari perbankan atau pemerintah sendiri, kalau dari pelaku perdagangan dan IKM tidak mau dibantu, tidak mau maju, susah ya Pak Andri. Iya. Kalau untuk tipikal apa ya, pedagang dan IKM kita di Sumbar ini gimana kira-kira? Ada apa ya, harapan optimis nggak Pak Andri untuk bisa berkembang dengan kondisi perekonomian seperti saat sekarang? Ya, kalau kita lihat perkembangan sektor UMKM di Padang ya, terutama di Kota Padang sendiri kan sangat-sangat luar biasa ya. Jadi potensinya itu masih sangat besar untuk kita bisa berdayakan. Gitu. Dan tentunya bagi BRI ya sama lah dengan mungkin perbankan yang lain, karena memang kita dituntut untuk produktivitas ya. Tentu ini menjadi sumber pertumbuhan bagi BRI sendiri sebagai untuk menunjang bisnisnya BRI. Nah, tentu ini kita tidak bisa sia-siakan, makanya hari ini saya diundang, makanya saya datang gitu kan. Iya. Saya mempromosikan juga BRI bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mendengarkan di acara Batandang ini ya kan. Ya, jadinya sebenarnya banyak akses yang bisa didapat asal mau. Iya. Lagi kalau dibilang BRI ini di mana-mana ada, bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri. Betul. Ya dimanapun Dusun Batandang berada, butuh akses ke bank ada. Gitu. Iya. Nggak harus ke kota besar ya Pak Andri ya. Nggak harus ke kota besar. Harapan BRI sendiri ke depan untuk pelaku usaha, industri dan perdagangan dan bagi kami untuk pemerintah daerah apa Pak Andri? Ya tentunya kita berharap para pelaku UMKM ini terus mengembangkan usahanya. Apalagi dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi, tentu harus pelaku UMKM kita ini harus agile ya terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dinamis ya Pak Andri ya? Betul, dinamis. Karena ya kita contohkan aja misalnya cara packaging sekarang itu jauh beda dengan packaging. Bahkan mungkin ya dengan packaging yang menarik itu justru malah meningkatkan omset. Jadi makanya kenapa BRI fokus juga untuk melakukan pemberdayaan seperti itu. Jadi memang kalau diserahkan ke BRI, mungkin ini tidak akan bisa tertangani ya. Makanya kita butuh koordinasi, butuh kerjasama dengan tentunya dengan Pemda dari dinas-dinas terkait lah seperti itu. Jadi supaya juga kita dapatkan informasi ini ada nih UMKM yang bagus. Kira-kira potensi nih ada bisa berkembang. Gitu ya. Ada permintaan pasar sampai ke Norwegia, Rendang misalnya. Itu kan pasti butuh modal yang besar kan. Kita bisa. Tapi itu memang benar yang Pak Andri bilang saat ini memang UMKM lokal kita sudah mulai nih satu-satu sudah go public, sudah merambah pasar internasional. Ada rendang juga kita yang kalau saya izin mention itu ada sedotan bambu. Ini barusan kita pernah podcast di Tanah Datar itu Pak Andri sudah sampai ke Belanda penjualan. Jadi sedotan dari bambu yang memang buatan lokal dari Tanah Datar, bahannya juga dari batu sangkar itu sudah sampai ke Belanda penjualannya. Rendang kita tahu juga sudah kemana-mana. Batu sangkarnya di mana ya? Batu sangkar di, aduh saya lupa namanya. Itu ada nanti akan ada di podcast kita juga. Sempat kita datangi dan itu dia memang sudah bayarnya udah sampai ke sana. Jadi artinya kita mudah-mudahan punya harapan optimis lah ke depan. Betul. Tidak hanya bisa pasar nasional, tapi juga sampai pasar global, Pak Andri ya. Optimis ya Pak Andri ya? Optimis, ya, makanya BRI juga butuh support dan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dinas terkait. Jadi Dusun Batandang obrolan sama Pak Andri cukup menarik, membuka wawasan kita semua, membuka kacamata pandangan kita bahwasanya urusan perbankan itu tidaklah hal yang sulit ya untuk dijangkau Pak Andri. Siapapun bahwa tidak akan tidak jadi hal yang mustahil meskipun itu skala kecil ya Pak Andri. Malahan BRI tadi seperti Pak Andri jelaskan konsisten 40% mengurusi usaha mikro ya. Malah ada ultra mikro. Ada ultra mikro. Jadi Dusun Batandang yang menyimak kita hari ini yang butuh
bantuan dari perbankan, tidak hanya permodalan, tapi juga mungkin dibina seperti Pak Andri bilang. Betul. Jangan punya rasa takut, jangan punya rasa khawatir, sungkan, gitu. Artinya semua itu bisa didapatkan asalkan mau, bisa mendatangi bank-bank yang ada di unit-unit kerja Pak Andri, mencakup sampai ke pelosok dan kecamatan di seluruh Indonesia ya Pak Andri. Pak Andri, terima kasih obrolannya hari ini. Besar harapannya kami juga mengundang Pak Andri dari pihak perbankan ini bisa punya sentuhan luar biasa untuk perkembangan perdagangan dan industri di Sumatera Barat khususnya. Mudah-mudahan yang kita obrolkan bermanfaat buat Nusana yang mendengar, yang mungkin selama ini nggak tahu, oh ternyata ada nih pinjaman 50 juta ke bawah, tidak perlu pakai NIB, cukup rekomendasi wali atau surat keterangan usaha cukup, bisa gitu kan. Mungkin ada yang nggak tahu selama ini, atau juga mungkin ada Nusana Batana yang malahan tidak pernah dapat informasi BRI itu tidak hanya mengucurkan pinjaman, tapi juga membina kelompok-kelompok usaha. Betul. Betul ya Pak Andi? Betul sekali. Nusana Batana artinya untuk bisa maju tidak sulit ya, asal kita mau berusaha. Dan tadi kuncinya lagi seperti Pak Andri bilang, bagi teman-teman atau Nusana pelaku perdagangan UMKM akan lebih baik jika bergabung komunitas. Karena langkah akan lebih panjang, akses akan lebih luas, dan koneksi juga lebih besar ketika kita mau bergabung di kelompok. Betul. Terima kasih Pak Andri kehadirannya hari ini. Sekali lagi sama-sama. Beliau ini adalah manajer untuk usaha mikro di Bank BRI cabang Khatib Sulaiman, Kota Padang. Terima kasih kehadirannya Pak Andri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada selama kita obrolan yang mungkin kurang berkenan. Salam buat teman-teman di BRI. Kita juga berharap ke depannya apabila ada program atau kegiatan dari BRI yang bisa bersinergi dengan kita pemerintah daerah, mohon untuk berkabar. Dengan tujuan usaha perdagangan industri sumber bisa bergerak lebih maju. Nusana Batana, sekian obrolan dan bincang-bincang kita di Batandang hari ini bersama Pak Andri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk Nusana Batandang untuk like dan subscribe akun YouTube kita. Pak Andri nanti di-share ya ke teman-teman di BRI. Pak Andri kita juga punya akun sosial media Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga. Artinya semua informasi-informasi kita sudah tampilkan dan tayangkan di sosial media dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak lagi. Terima kasih, saya Maharani Putri sebagai host Batandang hari ini unjuk diri. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ketemu lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.